Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Insight. Alhamdulillah senang sekali Insight Jack TV dapat kembali hadir bersama saya Intan Erlita yang akan menemani sahabat Insight selama 60 menit ke depan di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema bahasan yang insya Allah bisa menginspirasi, yaitu ibadah terdahsyat di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara di bulan Ramadan, sebenarnya semua ibadah itu pahalanya dilipat gandakan ya. Namun tentunya kita pengen dapat sesuatu yang lebih maslahatnya besar nih dunia akhirat ya. Nah, kali ini sudah hadir narasumber kita yang ada di studio, yaitu ada Bapak Dr. Andes Ale Abdullah selaku Kabid 1 Bazis DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Ale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ale ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada sahabat saya nih ya, waktu itu kita mainnya saya masih pakai putih biru ya. Ada Ferry Ardiansyah. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah baik, Ibu psikolog kita. Waduh. Ini kalau nggak karena Insight Ramadan ketemu Ferry entah kapan ya Fer ya? Kita bisa ketemu sini. Benar banget. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ibadah terdahsyat di bulan Ramadan. Tadi di awal juga aku udah bilang bahwa di bulan Ramadan ini semua ibadah nih pahalanya insya Allah dilipat gandakan ya. Betul Apalagi kalau sekali. kita nih ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Tapi tentunya dengan keterbatasan ilmu, terutama aku nih yang berbicara nih, mungkin kita akan ngobrol dengan Pak Ale nih. Pak Ale, Ya. ibadah-ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini apa saja sih, selain tentunya tadi ya puasa dan juga sholat lima Iya. waktu? Sebetulnya memang puasa itu sendiri yang Mhm. sangat utamanya. Tapi puasa itu kan kalau kita kadang-kadang umum ya, awam. Ya. Hanya meninggalkan makan dan minum. Betul. Padahal yang lebih dalam dari puasa itu bukan hanya itu sebetulnya. Hmm. Tapi meninggalkan minal lagi warofas. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan kata-kata yang kasar. Bahkan ada dalam sebuah hadis dikatakan, malamnya dak kalau zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ya, ucapan-ucapan yang zur, ucapan-ucapan yang dusta, ucapan yang kotor, ucapan yang bohong, tidak perlu bagi Allah untuk meninggalkan makan dan minum. Jadi bukan meninggalkan makan dan minum tok, tapi ibadah puasa itu lebih dari itu sebetulnya. Hakikatnya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Termasuk menjaga lisan, kan? Jaga sikap. sikap, menjaga apalagi sosmed kan, menjaga. Nah, Jangan main share aja, kalau yang nggak baik jangan di-share. Nah, Itu dia tuh. itu itu ya. ibadah itu. Betul, karena sebenarnya sekarang nih kita puasa tapi lebih baik menahan lapar dan haus aja nih. Nah, Betul, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan ya, tapi ternyata sebenarnya bukan hanya itu Bukan saja, hanya itu. cukup banyak yang harus Iya. ditahan. Salah satunya adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu Iya. kan banyak banget ya. Betul. Nah, kalau buat Ferry sendiri, Fer, di bulan Ramadan seperti ini biasanya ada nggak sih ibadah-ibadah khusus yang biasanya kamu lakuin dari dulu gitu ya, yang Iya. sampai sekarang? Ya, alhamdulillah. Kalau bicara Ramadan ini memang esensinya besar sekali ya, luas sekali. Iya. Jadi memang kalau yang diketahui, memang kaum muslimin itu memang harus bisa, seperti disampaikan tadi sama Pak Ale, kita harus bisa selain tidak makan, tidak minum atau berpuasa gitu ya, menjalankan segala ibadah, baik itu yang sunnah maupun wajibnya itu, otomatis karena ini bulan yang penuh keistimewaan, Ya. otomatis reward-nya juga besar. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak memanfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan itu kayaknya sayang. Betul. Apalagi kalau ada yang punya rezeki lebih, wah cakep tuh kalau misalnya bisa melaksanakan ibadah umrohnya di bulan Ramadan. Karena apa namanya, pahalanya sama juga dengan menjalankan ibadah haji. Haji ya. Nah itu jadi kan sebenarnya kan kapan lagi, Betul. ya kan? Betul. Kadang-kadang ada orang yang juga, aduh bulan Ramadan nih aktivitas gue bakal berkurang nih atau begini nih. Nah, Iya. kayak gini-gini yang harusnya kita perlu sikapin. Bahwa justru terangi malam justru di Ramadan itu. Iya. Terangi malam. Jadi kalau kita beraktivitas sebenarnya ya kalau memang dari nawa itu sudah berpuasa, insya Allah dikasih
dikasih kekuatan, dikasih jauh lah dari rasa namanya lelah, haus atau lapar segala macam. Tapi kalau kita bisa menjalankan dengan baik, dengan didorong ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah maupun wajibnya dilaksanakan, ya insya Allah sih nggak berasa sebulan itu. Ya Pak ya, nggak berasa 1 bulan itu gitu. Iya ya, asal menjalankannya benar-benar dengan niat dan Betul, ikhlas ya, sehingga betul. sebulan Ramadan kok kayaknya udah mau berakhir lagi gitu ya. Karena sebulan itu nggak berasa Nggak kok. lama ya. Yang selalu disukai sama orang itu kan sebulan itu dia gajian. Nah, ya kan? Nah, kalau kita kan sebagai umat muslim ya, sebulan itu ya hari yang fitri itu adalah reward yang kita menangkan gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang ada yang nggak berpuasa tapi ikutan lebaran juga. Nah, kayak gitu-gitu juga. Euforianya doang ya. Euforianya ikut, tapi esensinya nggak dapet, sayang banget. Jadi apalagi penanaman pengetahuan terkait Ramadan ini untuk yang sudah berkeluarga juga, untuk anak dari sejak dini juga harus diterapkan. Gitu. Jadi memang selalu kita bangun bangun komunikasi untuk di lingkungan keluarga. Mungkin kita akan ada tarawih bersama, ya, lalu juga melaksanakan kajian, lalu juga ya saatnya memberi. Betul. Nah, saya paling suka itu kalau di Ramadan tuh, Pak. Paling suka itu ya bisa memberikan kebermanfaatan lah isinya. Apapun itu, mau hal yang sekecil apapun, dari subuh sampai pokoknya selama 24 jam apa yang bisa kita kasih buat umat gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar nasihat, bukan sekedar anjuran, tapi apa yang bisa dirasakan oleh mereka. Gitu. Jadi artinya ini adalah good moment nih ya untuk kita berbagi, karena apa yang sudah diberikan ini insya Allah pahalanya bersama Allah dilipat gandakan gitu ya. Mungkin Pak Le bisa menambahkan, Pak Le? Iya, betul sekali. Jadi memang ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi beliau di bulan Ramadan. Nah, jadi memang good moment betul-betul Ramadan. Betul ya. Jadi pertama tadi ya berbagi, bulan itu mungkin ibadah yang kemudian baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, dan itulah meningkatkan menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Betul sekali. Itu dia. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya. Esensi di bulan Ramadan ini cukup banyak sekali. Salah satunya adalah pengendalian diri kita terhadap hawa nafsu kita. Ini nggak mudah loh. Kalau tadi Ferry bilang, sebenarnya Idul Fitri itulah dimana kemenangan kita bisa melawan hawa nafsu tadi. Betul. Oke. Nah, jangan kemana-mana karena setelah satu ini kita masih akan kembali lagi tetap di Insight Ramadan.